Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasi yang sedang engkau hadapi, bagaimanapun gunung begitu besar di hadapanmu saat ini, engkau tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu menginginkan kami mengalami hidup yang berkualitas, mengalami hidup yang berdampak bagi orang banyak. Dan kami tahu Bapa bahwa mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami oleh karena Yesus Kristus. Kau senantiasa melihat dan memandang kami penuh dengan belas kasihan, penuh dengan compassion. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal baik yang sudah Engkau sediakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali cara kita memandang orang, cara kita melihat orang itu salah. Sehingga resultnya action kita, bagaimana cara kita membina hubungan dan membangun hubungan juga dengan orang tersebut akan menjadi salah. Karena cara kita memandang dan melihat mereka selalu melihatnya dari perspektif kita. Selalu melihatnya dari apa yang menguntungkan kita mungkin. Memiliki cara pandang yang benar terhadap sesuatu itu menjadi penting Bapak Ibu. Memiliki cara pandang yang proporsional terhadap segala sesuatu itu menjadi penting. Agar kita tidak menghasilkan action, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang salah. Saya ingin menyampaikan ini sebagai menggarisbawahi ini di awal sermon ini untuk agar saya dan Bapak Ibu bisa mengerti supaya kita memiliki cara pandang yang benar. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Bagaimana cara pandang Dia waktu Dia bertemu dengan kita. Bagaimana cara Tuhan memandang saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Karena berdasarkan cara pandang ini, maka Tuhan melakukan sesuatu banyak hal-hal besar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita ingin belajar bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Dia memandang kita tidak dengan menerka-nerka, tidak dengan prasangka buruk, tidak dengan prasangka negatif, tidak dengan prasangka kecurigaan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Alkitab berkata, Tuhan memandang kita dengan compassion, dengan belas kasihan. Jika kita yang bekerja secara profesional, bekerja di kantor atau bekerja di punya bisnis dan usaha, ketika kita punya klien, kita punya nasabah, kita punya partner, jika mereka dapat melihat kita dengan compassion, dengan belas kasihan, maka ada ketenangan di dalam kita waktu membina hubungan dengan dia. Misalnya, saya yakin dan percaya bahwa bos saya di kantor selalu melihat saya dengan compassion, dengan belas kasihan. Maka ketika saya ada mungkin melakukan satu kesalahan, ada melakukan satu tindakan yang lalai, saya tahu bahwa bos saya, pimpinan saya senantiasa melihat saya dengan compassion. Itu membuat saya berani datang kepada dia untuk berkata, bos, saya minta maaf ya, saya salah kemarin waktu membuat presentasi ini, saya kurang teliti, saya minta maaf ya. Waktu saya datang kepada dia, saya datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian bahwa dia akan menerima maaf saya. Dan dia senantiasa ingin mengajari saya, membimbing saya. Karena saya tahu, saya punya satu kepercayaan, dia senantiasa melihat saya dengan compassion, dengan belas kasihan. Tetapi sebaliknya, seandainya saya tidak memahami bahwa pimpinan saya di kantor, rekan saya atau partner saya tidak melihat saya dengan compassion, pada saat saya melakukan satu kesalahan atau saya melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan prosedur,
maka dalam hati saya akan muncul nama, aduh ini marah nih kayaknya pimpinan saya. Aduh bos saya akan marah sama saya nih. Aduh tim saya akan begitu upsetnya dengan saya, begitu angry, marah dengan saya, dan mereka akan kecewa dengan saya. Nah karena saya tidak mempercayai bahwa mereka melihat saya dengan compassion, dengan belas kasihan. Sehingga saya akan berpikir, aduh gue jadi takut nih sama bos gue. Saya jadi gak berani nih ngomong sama dia, pura-pura gak tahu aja deh, pura-pura cuek aja. Akan terjadi result, akan terjadi hasil tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian. Malah akan memimpin saya kepada satu tindakan-tindakan lain yang makin banyak salahnya. Kalau tadi saya hanya melakukan salah yang kecil karena saya takut, saya cemas, saya terkondem gitu ya, terhakimi, saya takut bahwa saya nggak memberikan kepercayaan lagi kepada saya, maka itu membuat saya kadang-kadang akan menjadi, makin takut, kesalahan terjadi lagi dan terus demikian. Nah hari ini saya ingin memberitahu kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu, apapun situasi engkau, apapun kondisi engkau, seberapa besar pun dosa masa lalu yang telah kita lakukan, seberapa besar pun kesalahan-kesalahan yang saudara-saudaraku pernah lakukan, seberapa dampak pun besar mungkin perkataan-perkataan kasar yang tidak tepat yang pernah saudara-saudaraku lakukan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion. Dengan compassion, dengan belas kasihan. Jika kita membuka Alkitab kita dari kitab Markus. Bapak Ibu kalau membuka kitab Markus 6 yang berbicara Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kita nggak akan membaca dan menayangkan ayat ini semua. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengambil Alkitab dan membacanya. Markus 6 ayat 30 sampai 44 berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Nah, saya akan hanya fokus ke beberapa ayat. Mulai dari ayat yang ke-35. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kita akan baca ayat yang ke-35 sampai 36 pertama kali. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Perhatikan. Dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jadi pada saat itu hari sudah malam dan murid-murid bilang kepada Yesus, memberi masukan kepada Tuhan Yesus, udah Tuhan, suruh aja mereka pergi, ini hari udah malam, makanan nggak ada, jadi mereka cari makanan sendiri. Jadi supaya nggak jadi PR nih orang-orang, nggak jadi pekerjaan rumah kita, ini kita nggak jadi pusing atas ada 5.000 orang yang mau makan, ini belum termasuk yang wanita, belum termasuk yang anak-anak. Nah, di ayat itu tadi ayat 35 sampai 36. Kalau kita mundur satu ayat di ayat 34, ini menjadi salah satu ayat sentral kita hari ini. Di ayat 34 dikatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, jadi tepat pada saat Yesus mendarat, setelah nanti Bapak Ibu dia menyeberang, ia melihat sejumlah orang banyak. Jadi begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, jadi Yesus memilih jalan lewat danau, lewat air pada saat itu, tapi ada orang banyak yang memilih memotong jalan lewat jalan darat. Mereka berjalan kaki melihat perahu Yesus, mengikuti Yesus pada saat Yesus mendarat. Dan apa yang dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak yang terus mengikuti dia. Maka kalimat ini Bapak Ibu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tadinya Tuhan Yesus hanya ingin melipir Bapak Ibu, pengen take rest sebentar. Kita ini udah ramai banget, kita pergi bentar yuk, kita naik kapal, kita pergi ke sisi lain dari tempat ini. Ternyata begitu banyak ribuan orang yang tetap mengikuti Yesus melalui jalan darat. Ketika Yesus sampai di darat, apa yang terjadi? Mereka terus mengikuti Yesus, dan Tuhan Yesus pada saat itu dikatakan apa? Maka tergeraklah, ayat ke-34, maka tergeraklah hatinya apa? Oleh belas kasihan. Lalu apa? Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Hari ini saya ingin mengajarkan dan memberitahukan kepada Bapak Ibu. Pada saat kita adalah orang-orang believer ya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang percaya. Pada saat Tuhan Yesus, pada saat Bapa melihat saya dan Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat saya dan Bapak Ibu itu, Mario, apa dosa kamu? Mario, apa kesalahan kamu? Waduh Mario, kamu ini orang yang gak patuh sama orang tua. Wah Mario, kamu ini orang yang gak tekun bekerja. Wah Mario, kamu ini orang yang gak banyak melakukan hal baik. Wah kamu Mario ini orang yang mungkin persembahannya bolong-bolong, persepuluhannya bolong-bolong. Mario, sering sekali kita merasakan terhakimi karena kita memiliki pemahaman yang salah tentang bagaimana cara Tuhan memandang saya dan Bapak Ibu. Orang-orang yang mengikuti Yesus tadi Bapak Ibu memiliki banyak motivasi. Dari 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Yesus, gak semuanya saya percaya tujuannya ingin mendengarkan kabar baik. Tapi mungkin ada yang motivasinya hanya ikut-ikutan, ada yang motivasinya ingin disembuhkan, ada yang motivasinya ingin mendengar firman, atau bahkan ada motivasinya yang ingin mencelakai Yesus, ada yang mungkin motivasinya hanya ingin tahu aja, ada apa sih ini kok rame-rame, siapa sih orang yang diikutin ini? Ini ngapain sih ada satu orang ini yang rame-rame kita ikutin, influencer. Jadi kalau Tuhan Yesus tuh hidup di zaman sekarang, kita boleh menyebut dia ada seorang influencer yang sangat besar pada saat itu. Mungkin ada juga orang yang motivasinya ingin, kalau gue bisa disembuhkan ya kenapa enggak. Bermacam-macam motivasi dari 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Yesus pada saat itu. Mungkin ada juga yang motivasi aman atau ada pembagian makanan, saya bisa ikut. Tetapi apapun motivasi semua orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, entah apapun motivasinya, cara Tuhan memandang mereka tetap sama. Tuhan gak membedakan. Karena motivasimu ingin mendengar firman Tuhan, maka aku melihat engkau dengan belas kasihan. Karena engkau motivasinya hanya mau cari kesembuhan kepadaku, aku gak akan melihat engkau dengan belas kasihan. Karena motivasimu hanya ikut-ikutan, bahkan engkau gak kenal siapa aku, kau murni hanya follower aja, ikut-ikutan aja, maka aku tidak melihat engkau dengan belas kasihan. Tidak. Apapun motivasi mereka Bapak Ibu, Tuhan melihat mereka semua dengan belas kasihan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu, Tuhan Yesus senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan, dengan compassion. Jangan berburuk sangka kepada Tuhan. Jangan memiliki satu pemikir, mungkin sakit penyakit ini datang dari Tuhan. Mungkin kemalangan ini datang dari Tuhan. Mungkin kondisi ini, kami yang sulit ini datang dari Tuhan. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Tuhan ingin mengajarkan engkau dengan compassion, dengan belas kasihan. Bukan dengan sakit penyakit, bukan dengan kemiskinan, bukan dengan malapetaka, bukan. Dia mengajar saya dan Bapak Ibu dengan firman-Nya, dengan compassion, dengan belas kasihan, dengan grace-Nya. Sehingga kalaupun hari ini ada di antara kita yang sedang menonton sermon ini, yang mungkin sedang mengalami hal yang tidak baik, sedang mengalami hal yang tidak diharapkan, ingat satu hal. Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Dia menginginkan engkau dan saya dan Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku untuk keluar dari situasi ini, untuk keluar dari tekanan, untuk keluar dari keterikatan tadi, untuk keluar dari belenggu tadi, untuk keluar dari kesulitan tadi. Sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk berkata, yaudah bubarkan aja barisan, suruh mereka pulang, 5.000 dari mereka suruh pulang. Petrus, Yohanes, tolong pimpin upacara pembubarannya ya. Ini udah terlalu malam, udah terlalu capek, kita juga gak punya makanan. Tapi Tuhan tidak melakukan hal demikian. Dia melihat semua mereka dengan compassion, dengan belas kasihan. Artinya compassion-nya Tuhan, belas kasihan-nya Tuhan menghasilkan suatu tindakan yang benar. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Dia meminta, apa yang engkau punya? Kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan di salah satu kitab Injil dikatakan 5 roti 2 ikan itu pun bukan punya murid-murid. Punya salah satu orang yang ada hadir di situ. 5 roti 2 ikan, yaudah kasih ke aku 5 roti 2 ikan kata Tuhan. Lalu apa yang dilakukan?
Tuhan menengadah ke langit, mengucapkan berkat, dan memecah-mecah roti tadi. Compassion-Nya Tuhan, belas kasihan-Nya Tuhan, membawa kepada suatu perbuatan mukjizat yang besar. Compassion-Nya Allah, belas kasihan-Nya Allah, membawa dia untuk melakukan suatu hal besar bagi 5.000 orang. Hari ini, compassion yang sama, belas kasihan yang sama, itu akan membawa saya dan Bapak Ibu keluar dari masalah, keluar dari keterikatan kita, keluar dari semua tekanan-tekanan yang ada di hadapan kita. Compassion-Nya Tuhan, belas kasihan-Nya Tuhan, itu yang akan membawa kita keluar dari situasi kita. Tidak satu pun hal baik yang dilakukan oleh 5.000 orang tadi Bapak Ibu. Mereka hanya datang mau ikut-ikut, mau lihat-lihat. Tetapi bagi Tuhan Yesus, pada saat engkau datang kepada Dia, Dia senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Ini yang membuat kita, saudara-saudaraku, untuk menjadi tenang menjalani kehidupan ini. Pada saat kita menjalani suatu kehidupan, di depan kita sepertinya ada masalah yang begitu besar, kita tetap bisa berkata, Tuhan, ada belas kasihan-Mu. Tuhan, aku tahu ada belas kasihan-Mu. Compassion-Mu itulah yang akan membuatku, membawa aku keluar dari kemelut ini, keluar dari situasi ini, keluar dari tekanan ini. Compassion-Mu itulah yang membuat kekhawatiranku hilang dalam nama Yesus. Amin. Tanpa diketahui oleh 5.000 orang ini, Tuhan Yesus melakukan hal besar. Dia menengadah ke langit, Dia mengucapkan berkat, dan Dia membagi-bagikan rotinya. Dan compassion Tuhan ini dapat membuat 5.000 orang pada saat itu makan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Bahkan bersisa 12 bakul. Dan banyak lagi orang lain yang bisa makan dari sisanya. Hari ini saya ingin memberitahu. Belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya akan melepaskan saya dan Bapak Ibu dari situasi kita. Dari keterikatan kita, dari sakit penyakit kita, dari kelemahan kita, dari tekanan kita, tetapi itu juga akan menolong orang-orang di sekeliling kita. Masih ada berkat yang melimpah, sisa 12 bakul. Compassion-Nya Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak berhenti hanya kepada 5.000 orang. Amin. Hari ini jangan miliki kecurigaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan selalu melihat saya dan Bapak Ibu dengan suatu kasih. Sebagaimana Dia memelihara biji matanya, Dia memelihara saya dan Bapak Ibu. Itu yang membuat saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dapat tenang menghadapi hari-hari. Di tengah kemacetan, di tengah banyaknya pekerjaan, di tengah adanya fitnah, di tengah adanya tekanan, di tengah adanya sepertinya badai, topan, angin sakal. Saya dan Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku tetap tahu ada belas kasihan-Nya Tuhan. Dan 5.000 orang yang mengikuti Yesus tadi semuanya dipuaskan. Entah apapun motivasi mereka waktu mengikuti Yesus. Tetapi mereka yang pasti semua pulang dengan perut yang kenyang. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin mengenyangkan saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan-Nya. Berhenti mengandalkan perbuatan, ketaatan, kebaikan kita. Ketaatan, kebaikan, pemberian kita itu adalah hasil. Itu bukan akarnya. Akarnya adalah saya dan Bapak Ibu mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mau hidup di dalam compassion-Nya Tuhan. Mau hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Amin. Di dalam bahasa Inggrisnya compassion itu dapat diartikan sebagai a strong feeling, suatu perasaan yang begitu kuatnya of sympathy, dari sebuah simpati terhadap orang, a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. Jadi compassion itu adalah suatu perasaan yang sangat kuat, a strong feeling, bagian dari simpati kita terhadap orang lain yang sedang menderita dan kita ingin menolongnya. Itu arti sederhana dari compassion. Ya, jadi pada saat Tuhan melihat 5.000 orang tadi itu, Tuhan memiliki satu strong feeling, suatu perasaan yang sangat kuat atas orang lain yang sedang menderita. Menderita di sini bukan berarti hanya sakit, menderita di sini mereka ini lapar, udah malam.
Nggak ada makanan. Mereka ini kalau pulang nanti bisa pingsan. Jadi Tuhan punya satu strong feeling, suatu perasaan yang kuat ingin menolong mereka. Mereka harus kenyang. Mereka harus punya tenaga untuk sampai ke rumah dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Agar mereka dapat bercerita bahwa mereka diberi makan oleh seorang pribadi, yaitu namanya Yesus. Strong feeling ini, perasaan yang kuat ini untuk menolong orang yang sedang mengalami, yang menderita. Itu yang dipakai Tuhan. Dan hari ini compassion yang sama, belas kasihan yang sama masih dimiliki Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu. Terhadap kita semua. Amin. 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 Ini yang membuat kita menjadi tenang Bapak Ibu. Ketika menghadapi hari-hari kita. Ini yang membuat saya dan Bapak Ibu menjadi tidak takut apapun masalah yang ada di depan. Ini yang membuat saya dan Bapak Ibu tidak gentar untuk melihat seberapa walaupun begitu tinggi dan besarnya gunung masalah depan kita. Ini yang membuat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku tidak merasa lagi takut. Menghadapi minggu depan, menghadapi bulan depan, menghadapi tahun-tahun akan datang. Karena kita tahu betul. Ada strong feeling. Ada suatu perasaan yang kuat dari Tuhan. Untuk menolong saya dan Bapak Ibu. Amin. Ini jaminan. Ini jaminan. Ini jaminan. Jadi mulai hari ini, miliki satu prasangka yang baik. Memiliki satu pemahaman yang benar tentang perasaan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Miliki satu pemahaman dan pengertian yang benar tentang betapa dalam kasih, betapa lebar kasih, betapa tinggi kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Itu artinya kita sedang hidup di dalam compassion-nya Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi manusia yang gengsi Bapak Ibu. Kalau kita dikasihani oleh Tuhan, itu adalah suatu privilege, itu adalah suatu kebanggaan, itu adalah suatu hal yang perlu kita nikmati. Tanpa perlu kita, jangan dong, kita harus ada upaya dong, nanti kita jadi anak yang malas, kita jadi anak yang gak tahu diri, masa dikit-dikit minta ke Tuhan, dikit-dikit minta ke Tuhan. No! Pada saat saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam restnya Tuhan, tinggal di dalam istirahatnya Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup di dalam compassion-nya Tuhan. Itu artinya kita sedang hidup di dalam penyediaannya Tuhan. Itu artinya kita sedang bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada perbuatan kita, kebaikan, kehebatan, dan kekuatan kita. Tapi kita sedang bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada kemenangan-kemenangan di depan yang akan kita raih karena kita tidak lagi bersandar kepada kehebatan kita, tapi kita bersandar dan bergantung hanya kepada belas kasihan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin banyak Bapak Ibu, area-area dalam kehidupan kita yang kita rasa sepertinya sudah tidak hidup lagi. Entah itu hubungan, entah itu sepertinya ekonomi, entah itu sepertinya pekerjaan, entah itu sepertinya karir atau bisnis kita. Sering sepertinya udah stuck, udah gak ada pertumbuhannya, kayaknya udah gak mungkin. Tubuhku semakin tua, aku tidak semakin sehat, fisikku tidak semakin baik sepertinya. Banyak orang-orang mungkin berpikir seperti itu. Dan banyak orang-orang mungkin berpikir, aduh bisnis ini udah mulai kukerjakan 3-4 tahun nih, tapi kayaknya gak ada hasil. Aduh aku udah bercoba berobat kemana ke dokter ya, dari yang paling terkenal sampai yang tidak paling terkenal. Semua obat sudah kulakukan, semua terapi sudah kuikuti mungkin. Segala cara sudah kulakukan, aku sudah menghubungi teman-temanku dan lain-lain. Tapi sepertinya gak ada hal baik yang datang dalam kehidupanku. Ini saatnya, ini saatnya. Saya dan Bapak Ibu memandang salib. Salib adalah bentuk tertinggi dari compassion-nya Tuhan. Salib adalah bentuk tertinggi dari belas kasihan Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu. Disaliblah Tuhan membuktikan. Itulah bentuk belas kasihan paling tinggi yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu melalui Yesus Kristus. Hari ini fokus kepada belas kasihan Tuhan.
Aku tahu Tuhan ada belas kasihan-Mu dalam kesehatanku. Aku tahu Tuhan ada belas kasihan-Mu dalam hubunganku dengan saudara-saudaraku dan keluargaku. Aku tahu Tuhan ada belas kasihan-Mu di dalam pekerjaanku. Aku tahu Tuhan ada belas kasihan-Mu di dalam pelayananku. Aku tahu Tuhan ada belas kasihan-Mu di dalam anak-anakku. Dan hari ini aku mau hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Dan aku tahu pada saat aku datang kepadamu dan mengharapkan belas kasihan daripadamu, maka aku akan pulang dengan dikenyangkan. Bukan hanya aku yang akan dikenyangkan, akan bersisa juga ada 12 bakul. Bakul-bakul belas kasihan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Wow. Jadi hari ini Bapak Ibu, ini suatu perikop yang sederhana, ayat yang simple, tapi di dalam cerita tentang memberi makan 5.000 orang ini, kita dapat belajar banyak hal. Kita akan belajar banyak hal tentang yang namanya belas kasihan Tuhan. Jadi, belas kasihan Tuhan itu tidak membuat saya dan Bapak Ibu malas. Perhatikan baik-baik. Belas kasihan Tuhan itu tidak membuat saya dan Bapak Ibu malas. Tetapi belas kasihan itulah yang memampukan saya dan Bapak Ibu untuk dapat bekerja lebih rajin dari orang lain. Belas kasihan Tuhan itulah yang dapat membuat saya dan Bapak Ibu untuk dapat berlari lebih kuat daripada orang lain. Belas kasihan yang Tuhan berikan itulah yang dapat membuat kita dapat menjalani kehidupan ini lebih kuat. Perhatikan baik-baik. Bahwa kasih karunia Tuhan diberikan Tuhan dengan maksud untuk membawa kita kepada pertobatan. Bertobat dari cara hidup yang lama. Bertobat dari cara pikir yang lama, bertobat dari kondisi kesehatan yang lama, menjadi pribadi yang sehat, diberkati. Compassion-nya Tuhan, itu yang menarik, itu yang akan menarik kita untuk lebih dekat kepada tujuan, rencana, dan visi Tuhan. Hari ini kalau kita ngerasa mungkin visi Tuhan seperti terlalu jauh dalam kehidupanku, visi Tuhan seperti terlalu jauh, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa berpikir apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin memberitahu, compassion Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu dapat menarik saya dan Bapak Ibu untuk semakin dekat kepada visi, tujuan, dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, jangan andalkan lagi ketaatan kita, jangan andalkan kehebatan kita, tetapi bersandar dan berharap penuhlah kepada belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu akan membuat saya dan Bapak Ibu dapat melihat apa tujuan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Belas kasihan Tuhan itulah yang dapat membuat bukan hanya saya yang menjadi kenyang, bukan hanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tetapi saudara-saudara kita juga menjadi kenyang. Karena dari belas kasihan Tuhan tadi akan tetap ada sisa 12 bakul. Belas kasihan itu diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu dengan maksud tidak hanya berhenti di saya dan Bapak Ibu, tetapi terus berlanjut kepada orang lain. Belas kasihan itu kita butuhkan di masa-masa saat ini. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan, maka resultnya adalah kita pun mampu melihat orang lain dengan belas kasihan. Pada saat saya mempercayai, sangat-sangat mempercayai, Tuhan senantiasa melihat saya dengan belas kasihannya. Maka pada saat ada orang yang menyakiti saya, pada saat ada orang yang mengecewakan saya, pada saat ada orang yang berkata tidak baik tentang saya, itu akan membuat saya mudah untuk melihat dia dengan compassion juga, dengan belas kasihan juga. Karena saya memiliki belas kasihan yang sangat berlimpah. Oleh karena Tuhan senantiasa melihat saya dengan belas kasihannya. Jadi hari ini yang saya dan Bapak Ibu perlu perbaiki adalah bukan cara kita memandang orang lain, tetapi memperbaiki cara pemahaman kita, bagaimana cara Tuhan memandang kita. Karena pada saat kita tahu bagaimana cara Tuhan memandang kita, maka itu akan membawa kita, menuntun kita untuk memiliki cara pandang yang benar dengan orang lain. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Tuhan selalu dan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Dia senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan. Dan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan selama sebulan, sepanjang tahun, dia tidak pernah mengubah cara pandangnya kepada saya dan Bapak Ibu
yaitu cara pandang yang dengan belas kasihan. Hari ini tetaplah berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana belas kasihan tadi akan membawa saya dan Bapak Ibu berangkat dari satu titik menuju titik lain, berjalan dari satu tempat menuju tempat lain, dan Tuhan akan membawa saya dan Bapak Ibu senantiasa berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan lain, dan kita akan selalu berjalan di dalam kasih kemurahan-Nya. Hari ini ketahui dan pahami dan belajar terus firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu melihat saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan. Yes, saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di sermon selanjutnya. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu, untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau senantiasa melihat kami dengan compassion, dengan belas kasihan. Itulah yang membawa kami hari ini Bapa, untuk dapat berani datang ke tahta kasih karunia-Mu, untuk dapat menikmati segala hal yang baik daripada Engkau. Terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang sudah Engkau kerjakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima belas kasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah belajar firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Cornerstone Jakarta kembali melakukan ibadah onsite setiap hari Jumat, dan kita akan memulai di Jumat kedua di bulan Mei 2023 di Gedung Atria Ed Sudirman, lantai 5 jam 12 siang. Saya berharap dapat bertemu dengan Bapak Ibu apapun kondisi dan situasi engkau. Kita dapat belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.